Allah tidak memberikan apa yang kita harapkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Yang oleh karenanya bisa jadi kita merasa terluka, merasa kecewa karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Padahal Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Dan jalan yang dipilih Allah itu akan terasa indah pada waktunya. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri tausiah seorang ustadz ternama di salah satu masjid di kawasan Blok M, Jakarta Selatan untuk mendengarkan tausiah beliau. Saya melihat wajah-wajah yang berseri-seri dibalut air wudhu. Banyaknya pemuda-pemuda yang hadir, mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, bahagianya saya melihat mereka itu. Dan Masya Allah. Ya, kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azhar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah, amin. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, tentunya kita masing-masing punya masalah sendiri-sendiri. Namun ada beberapa sahabat yang memang masalahnya lebih sulit. Bahkan sahabat kita warga Malaysia pun dalam kesulitan yang amat sangat. Bahkan beliau merasa dirinya disihir sehingga hilang seluruh rezekinya. Dan ada lagi sahabat yang ingin mengakhiri hidupnya karena tidak ada lagi jalan keluar. Kebanyakan dari mereka semua sudah putus asa, Ustaz. Masya Allah. Jangan putus asa. Kita akan terkejut sebetulnya ketika nanti di akhirat kelak, ketika Allah membuka amalan-amalan kita akan terkejut bahwa amalan yang paling besar nanti ditunjukkan oleh Allah kepada kita adalah amalan ketika kita mampu menerima dengan sabar semua skenario hidupnya Allah kepada kita. Ketika kita mampu menerima semua berbagai cobaan-cobaan yang ditimpakan Allah kepada kita. Itulah bagian amal yang terbesar ketika kita nanti dibukakan amalan-amalannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Anna hasibtum an tadkhulul jannah." Apakah kalian fikir kalian akan masuk surga sebelum diberikan kepada kalian cobaan yang berat, yang mengguncang jiwa? Sampai-sampai Allah dan para sahabatnya bertanya, mata nasrullah, mana pertolongan Allah itu? Ini men. Sampai akidah kita, sampai iman kita terguncang. Jangankan kita, itu dalam Al-Quran disebutkan sampai Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertanya, mata nasrullah. Kemudian Allah menjawab, ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Ketika menjelang perang Badar, nah ini perang pertama kaum muslimin yang jumlahnya cuma 300 orang itu melawan 1000 orang tentara terlatih dari kaum kafir Mekah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kami kalah dalam perang ini, kalau kami terbunuh semua dalam perang ini, siapa lagi yang akan menyebut namamu di muka bumi ini? Nah ini udah benar-benar titik yang terendah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi yang akan menyebut namamu di muka bumi ini? Kemudian kita tahu Allah menurunkan pertolongannya dengan kesabaran yang ada, maka Allah turunkan berbagai malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Jadi kesabaran kita dalam menjalani hidup ini, inilah yang akan membawa kita pada tahapan keredoan kita. Sehingga dalam ajaran tasawuf disebutkan, sama saja bagi kita. Apakah kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan sama juga ketika kita mendapatkan musibah, kita juga ucapkan Alhamdulillah. Karena apakah musibah apapun yang menimpa diri kita, kayak apapun beratnya cobaan yang kita terima, tidak akan pernah bisa merubah kenyataan bahwa Allah Maha terpuji. Jadi buat teman-teman, semuanya sudah merasakan. Saya juga merasakan. Teman-teman semua merasakan. Sahabat-sahabat semua merasakan. Bagaimana hidup ini ups and downs. Kadang-kadang kalau kita lagi dicoba sama Allah,
kita nggak berdaya, kita pening, udah semua ilmu, udah semua pikiran udah kita kerahkan, nggak ngerti kita gimana cara jalan keluarnya. Tapi Allah menyampaikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi mereka-mereka yang bersungguh-sungguh di dalam jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan bukakan jalan-jalan bagi mereka. Dalam ayat yang lain, Allah kemudian mengatakan, fasbir inna wa'adallahi haqqun. Bersabarlah. Sabar, kayak kita lagi puasa, men, sabar. Ntar kalau maghrib boleh buka puasa. Begitu juga dengan kehidupan. Allah udah atur tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita akan dikasih berbagai cobaan. Sabar aja jalaninnya. Udah ada schedule-nya juga. Kapan itu akan diangkat oleh Allah. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Sungguh janji Allah itu benar. Apa janji Allah itu? Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka-mereka yang benar-benar percaya, yakin kepada adanya pertolongan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya dan rezeki dari sumber yang tidak terduga-duga. Dalam hidup kayak begitu, kalau kita lagi terpuruk, emang kita kayak merasa orang yang paling malang sedunia. Tapi kalau kita terus saja bersabar, meminta pertolongannya Allah, maka tiba-tiba ketika Allah cabut musibah tersebut, kita lupa bahwa kita pernah dapat musibah. Sama kayak COVID kemarin. Semuanya kita pening COVID. Begitu COVID hilang, kita udah lupa COVID apaan. Benar gak? Ketika Nabi Ayub alaihissalam dicabut satu persatu nikmatnya oleh Allah. Sehingga beliau itu, udahlah anaknya meninggal semuanya. Hartanya habis. Istrinya meninggalkannya. Udah segala macam lah. Sakitnya yang nggak sembuh-sembuh 18 tahun. Waduh, itu kalau digambarkan kalau sujud keluar nanah dari kepalanya dan sebagainya. Gitu. Tapi ketika Allah mengatakan, ini ada dalam Al-Quran nih, mandilah engkau dari air tersebut dan minumlah air tersebut, tiba-tiba sembuh. Jadi ketika kalau Allah ingin, emang udah schedule-nya selesai musibah itu, selesai. Pernah kan dalam hidup kita sering kali mengalami itu. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Kalau maghrib kan enak, udah ketahuan. Jam 6 bakal azan. Lah ini ketika kita menjalani hidup, kita nggak tahu kapan titiknya. Sehingga kadang-kadang kita udah ikhtiar terus, udah sabar, udah doa. Tapi kok belum-belum juga. Inilah kemudian yang dalam ilmu tasawuf dikatakan, sebenarnya cara Allah menjawabnya adalah dengan memberikan kesabaran. Itulah rezeki yang paling besar. Ketika Allah terus memberikan kesabaran dan keistiqomahan kepada kita. Karena kita walladzina jahadu fina. Kita benar-benar bersungguh-sungguh berada di jalan Allah itu. Lanahdiyannahum subulana. Ini ada kisah dari seorang tabi'in. Ini namanya Urwah bin Zubair. Ini dari golongan tabi'in, ini disebut sebagai salah satu dari 7 fuqaha ahli fikih di kota Madinah. Urwah bin Zubair ini luar biasa. Ketika beliau dalam perjalanan, anak kesayangannya sedemikian rupa yang masih kecil itu meninggal dunia terinjak-injak oleh binatang, oleh rombongan hewan binatang yang lewat. Sehingga anaknya tersebut meninggal dunia. Ini Urwah bin Zubair lagi dalam perjalanan menuju suatu tempat, anaknya kemudian terjatuh, terinjak-injak oleh rombongan hewan-hewan yang lewat. Urwah tidak menghentikan rencana perjalanannya tersebut. Beliau hanya mengatakan, Allah, setiap kali Allah memberikan musibah pada kita, pasti Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ini men. Begitu juga kalau kita lagi dapat musibah, benar gak? Cobaan, apapun cobaan itulah, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Itu tidak akan sia-sia. Karena setiap musibah yang kita terima, dan kita bersabar dalam musibah tersebut, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, kata Urwah bin Zubair, kalau Allah mengambil sesuatu darimu, kata Urwah bin Zubair, Allah pasti memberi gantinya yang lebih baik.
Pernah nggak ngerasain, misalnya kita lagi mau cari sekolah, fakultas kedokteran, daftar di fakultas kedokteran Andalas enggak diterima, daftar di fakultas kedokteran UIN enggak diterima, daftar di tempat lain enggak terima, bener gak? Lalu kita, ya Allah ini bagaimana kalau di sana enggak terima, sini enggak terima, situ enggak terima. Tahu-tahu Allah telah merencanakan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tahu-tahu keterima di fakultas kedokteran UI. Bener gak? Iya kan? Pernah gak kita ngerasain yang kayak begitu? Begitu juga waktu kita mau menikah, ingat gak? Bener gak? Kita pikir ini nih calon kita nih, udah bener gak? Tahu-tahu ditolak, patah hati. Datang lagi yang satu, kita kira ini nih, ini yang lebih baik dari yang pertama. Ternyata nggak jadi nikah lagi. Udah tinggal 4 hari lagi, men. Nggak jadi. Tapi kemudian kita memahami bahwa ternyata ada hikmah yang besar. Allah telah menyiapkan calon istri yang terbaik dari sisinya. Sehingga kemudian dengan kesabaran kita itu semua, kita akan dapatkan yang terbaik. Nah, inilah kemudian yang disebutkan tadi di awal, bahwa Allah tidak memberikan apa yang kita harapkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Dan karena tidak terpenuhinya harapan itu, kita kemudian merasa terluka, merasa doa kita tidak didengar, merasa kita menjadi orang yang paling tidak berdaya dalam kehidupan ini. Padahal Allah telah menyiapkan skenario yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan, dan skenario Allah itulah yang akan menjadi indah pada waktunya. Gitu, Fit. Baik Ustadz. Ustadz tadi 2 kali menyebutkan tentang orang yang benar-benar Islamnya begitu. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di dalam jalannya. Ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka doanya akan dikabulkan. Nah, pernah juga sahabat bertanya, apakah mungkin karena dia bukan Islam yang baik, kurang bersungguh-sungguh sehingga Allah tidak mengabulkan permintaannya, Ustaz? Nggak ada rumusnya Allah nggak mengabulkan. Kecuali kita doanya untuk 2 hal, Pak. Pertama, doa untuk memutuskan tali silaturahim. Kedua, doa untuk maksiat. Kalau itu nggak dikabulin. Kalau yang lain semua dikabulin. Cuma dikabulinnya itu bukan sesuai dengan harapan kita. Karena harapan kita belum tentu yang terbaik. Allah mengabulkannya dengan sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan skenario yang telah disiapkan oleh Allah. Dan kalau saya udah umur 60, saya merasakan berulang kali. Nah ini, kita semua pernah merasakan berulang kali bahwa ternyata yang kita minta itu tidak lebih baik dari apa yang disediakan Allah untuk kita. Nah ini. Jadi Allah, ini ayatnya jelas banget dah, ini terkenal banget. Walladzina jahadu fina. Siapa-siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh berada di jalannya Allah, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan memberikan jalan-jalan keluar, menunjukkan jalan-jalan mana yang harus kita tempuh. Bukan satu jalan, banyak jalan. Benar gak? Waktu kita misalnya tadi kita udah cerita bagaimana cari sekolah, bagaimana cari jodoh, benar gak? Begitu juga dengan cara kita mencari rezeki. Kita pengen, kami dulu kan punya perusahaan consulting, berusaha untuk dapetin proyek yang ini. Ternyata nggak goal, nggak dapet proyeknya. Ternyata Allah telah menyiapkan proyek lain yang jauh lebih bagus dari situ. Nah, jadi kadang-kadang pengetahuan kita, yang dari pengetahuan itulah kita mempunyai harapan-harapan. Karena pengetahuan kita terbatas, maka harapan kita pun juga terbatas. Itu yang menyebabkan apa yang disiapkan oleh Allah jauh lebih baik daripada harapan-harapan kita. Karena harapan kita hanya berdasarkan kemampuan logika kita berpikir sesuai dengan pengetahuan kita yang terbatas itu. Udahlah, Allah maha luar biasa ngaturnya, benar gak? Ketika saya dapat beasiswa waktu itu untuk ke Amerika, sampai dengan malam itu nggak ada tiket. Tiketnya belum ada dan visa belum keluar. Oke. Sekolahan udah mulai di Boston University, tapi tiket nggak ada, visa belum keluar. Besok pagi disuruh ke kedutaan Amerika ngambil visa. Cuman saya kan bingung bagaimana visa ada, tiket nggak ada, bener nggak?
Maka di sore hari itu maghrib, saya ingat betul, saya jalan kaki lalu saya sambil nangis lah gitu. Kalau di rumah nangis ketahuan, malu men. Sambil nangis kita berdoa sama Allah, wahai Allah, aku ingat dulu ketika seorang kawanku harus terbang ke Medan karena dia diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan di Medan dan beliau tidak memiliki tiket untuk pergi ke Medan. Waktu itu saya ada rezeki lebih, saya belikan beliau tiket ke Medan. Maka waktu itu saya doa kepada Allah, wahai Allah, waktu itu saudaraku ingin terbang ke Medan, nggak punya tiket. Alhamdulillah waktu itu saya punya kelebihan rezeki dan membelikannya. Sekarang Allah, aku yang berada pada posisi itu tidak memiliki uang untuk membeli tiket pergi ke Amerika. Padahal beasiswa udah keluar segala macam, besok tiket visa mau keluar. Udah gitu doang, kita bisa apa? Udah dipikir-pikir, udah diputer-puter, kepala nggak ngerti juga dari mana duitnya, bener gak? Udah jalan aja. Besoknya ke kedutaan Amerika, visa keluar, bersamaan dengan visa keluar, itu kedutaan Amerika sekaligus kasih tiket. Untuk berangkat hari itu juga. Berangkat sekarang ke itu, udah berangkat ke sana. Jadi kadang-kadang, karena harapan kita itu dibentuk oleh pengetahuan kita yang sangat terbatas, maka kita tidak bisa berimajinasi, berharap sesuatu yang sebagaimana Allah menyiapkannya untuk kita. Itu sebabnya kalau kita dalam keadaan terpuruk, kita ingat-ingat aja janji-janji Allah itu. Pertama, tadi kita harus sebutkan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah juga berjanji nggak bakal kasih kita cobaan yang berat yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga janjikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kali ada kesulitan, pasti Allah menurunkan banyak kemudahan pada kita. Buat semua sahabat-sahabat, jangan pernah menyerah. Ada Allah yang mengatur hidup kita ini. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Baik, David. Baik Ustadz, dikala kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, tentunya kadang kita khilaf dan teledor, terlambat sholat, lupa ngaji, dan lain-lain. Apakah Allah menjadi jauh dari kita? Allah, ya Allah. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Memang kita harus mendekatkan diri dengan berbagai amalan-amalan, baca Quran, sholat tahajud, segala macam. Iya, itu adalah media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Tapi cobainlah sholat tahajud ketika bandingkan bagaimana cara kita, bagaimana perasaan kita melakukan sholat tahajud, bagaimana perasaan kita dalam membaca Quran, bagaimana perasaan ketika kita mau buka puasa, ketika kita lagi mendapatkan banyak nikmat dari Allah, dibandingkan kalau kita tahajud, baca Quran, doa mau buka puasa, ketika kita dapat musibah. Coba bandingkan, benar gak? Mana yang lebih khusyuk? Pengalaman kami menunjukkan, yang ketika kita lagi banyak musibah, itulah kita sholat tahajudnya benar-benar itu deket banget sama Allah. Baca Qurannya itu, setiap Quran yang kita baca itu seakan-akan kita mendapatkan jawaban-jawaban dalam kesulitan kehidupan itu dari apa yang kita baca. Oh iya benar ya Allah, oh iya benar ya Allah, begitu. Begitu juga waktu kita mau buka puasa, itu kita baca doanya, itu benar-benar kita merasa begitu dekatnya dengan Allah. Dengan cobaan-cobaan yang ditimpakan Allah kepada kita. Betul kita sholat tahajud, iya. Kita sedekah, iya. Segala macam, iya. Tapi bandingkan, mana yang rasanya lebih dekat kepada Allah? Apakah ketika kita melakukan amal-amal sholat itu semua, ketika kita lagi diberikan kelimpahan nikmat oleh Allah kepada kita, atau ketika kita lagi ditimpa oleh Allah berbagai musibah? Pengalaman menunjukkan ketika kita lagi ditimpa musibah itu, kita bisa nangis. Kadang-kadang kita sujud nggak mau ngangkat-ngangkat kepala, nggak mau. Seakan-akan kita menunggu tanda-tanda dari Allah. Udah oke, udah cukup sujudnya. Jadi itulah sebabnya dalam ilmu tasawuf disebutkan, sama saja kita mendapat nikmat dari Allah atau kita mendapat musibah dari Allah, sama saja kita selalu ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik David. Luar biasa, semoga bermanfaat bagi sahabat Smart Skill School. Tetap semangat dan jangan berputus asa. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.